kalau kita bisa bilang rakyat, kalau lihat di media sosial itu ya, ini yang korupsi orang-orang orang-orang asabri yang karena salah investasi, yang memang rencananya untuk memang dalam rangka korup tadi itu, kemudian ketika itu uangnya habis, rakyat lagi yang harus menanggung. Nah, apalagi kami pengen tanya ini kalau kami harus kasih uang 3,6 triliun ini Pak, kami tanya kejelasan dari kasus dua pimpinan ini Pak. Saya lihat Pak Helmi Iman ini pada bulan Juni dipanggil KPK soal kasus salah investasi di Taspen Pak. Nah, sekarang Bapak Direktur Keuangan di Asabri, yang ini pernah terjadi hal yang sama. Nah, saya pengen tanya bagaimana kasus Bapak di Taspen ya kan, dan bagaimana pandangan Bapak setelah masuk di Asabri ini, ada nggak salah investasi hari ini Pak? Yang ini akan kami catat, kalau memang ada salah investasi ke depan akan kami kejar kepada Bapak. Bapak pernah diperiksa KPK, kami tidak tahu hasilnya apa Pak soal korupsi DOK waktu itu, waktu Bapak di BUMN sebelumnya. Nah, jangan sampai pimpinan, kalau ini nggak clear, menurut saya ditunda dulu pemberian PMN kepada mereka. Buat apa kita ngasih ke mereka nanti hilang-hilang lagi? Saya tadi sedih lihat daftar di nomor 9 ini. Ini Heru Hidayat, korupsi segitu besar, penjaranya nihil. Beni Cokro nihil. Kita ini rakyat lihat ini tertawa loh Pak. Begitu juga anak dirut yang lama, enak aja tinggal dipotong aja tahanannya, selesai. Tapi bagaimana dengan rakyat kami, duitnya mereka? Nah, sekarang saya tanya Pak, misalnya tanpa PMN ini Pak, duitnya pensiunan ini sebenarnya yang akan pensiun di tahun 2024-2025 ini ada nggak Pak? Jangan-jangan nggak ada lagi nih. Kalau sampai nggak ada, duitnya para prajurit-prajurit yang sudah berperan besar terhadap ketahanan bangsa kita ini Pak, bisa chaos bangsa kita ini Pak. Pertama langsung saja Bio Farma Pak. Saya menanggapi dulu apa yang ditanyakan Pak Arya Bima. Kok jadi miris sekali Pak ya, kok enak banget ya duit dikasih PNM, Bapak seenaknya sendiri direlokasi. Itu duit rakyat loh Pak. Walaupun saya nggak tahu proses persetujuannya seperti apa, mungkin tahun 2020 itu sangat urgent untuk dikasihkan ke IHC. Harusnya kalau memang nggak dipakai dikembalikan ke negara. Saya kok khawatir nanti yang Indofarma yang pinjol tuh kemudian nanti ditutup lubang dari sini Pak. Dan yang kemudian tadi ketika di freeze dana tadi Pak, dana di freeze itu kan pasti ada bunganya, kemana bunganya Pak? Nah, nanti tolong dijelaskan soal itu Pak ya. Kemudian kami lihat bahwa Bio Farma setelah menjadi holding ini, yang harapannya adalah bisa menjadi super holding yang bisa kemudian bisa mengembangkan Kimia Farma dan kemudian Indofarma, justru kok hari ini kok semakin tragis kalau kami lihat rugi 2,1 triliun begitu. Yang setelah kami cek lebih dalam, ternyata Kimia Farma rugi 1,8 triliun dan kemudian Indofarma rugi 605 miliar begitu Pak. Nah, saya kok khawatir kalau tadi relokasi seenaknya sendiri, nanti uang 2,2 triliun yang Bapak paparkan begitu, tiba-tiba nanti duitnya Bapak ini untuk bayar, untuk gali lubang tutup lubang Pak. Yang kedua Pak, kami dulu ketika situasi pandemi, kami sangat optimis dengan Bio Farma ini, karena kawan-kawan kami saja Pak, yang dia salah satunya dia hanya jualan masker Pak. Di situasi pandemi mereka jualan masker, itu dari situ mereka punya keuntungan yang berlipat, dan sekarang dia berekspansi bahkan di industri farmasi. Lah ini Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma yang sudah dikasih PMN saat pandemi, dikasih juga PEN ya kan, dan juga diberikan pasar yang begitu besar, tapi justru kok keuangannya tidak baik begitu. Nah, kami pengen penjelasan secara komprehensif kenapa yang lain bisa untung kok ini rugi sendiri begitu Pak. Kemudian kalau Bapak sampaikan tadi di halaman berapa tadi ya, di halaman 6, bahwa Bapak sudah punya pasar yang pasti, pasar global dan pasar nasional. Kalau Bapak punya pasar yang pasti, pasar yang jelas, dan tidak usah ngomong global deh, secara nasionalnya kita kan pasti butuh vaksin, negara pasti beli itu Pak. Seharusnya perbankan pasti mau biayain Bapak. Kenapa Bapak harus capek-capek minta ke PMN? Yang jangan lupa PMN ini uang negara tapi duit rakyat juga Pak. Mungkin 1 triliun, 2 triliun buat Bapak nggak ada artinya, tapi buat rakyat kami itu besar sekali loh Pak. Nah, maka kami ini tolong saya minta benar-benar diperhatikan Pak, karena mungkin Bapak tidak selamanya loh Bapak jabatan dirut di sini Pak.
nanti 2 tahun 3 tahun Bapak sudah tidak ada di tempat ini, kemudian terjadi fraud, terjadi masalah, Bapak tiba-tiba dipanggil ada urusan, ya apa namanya, ya itu harapan kami bisa menjadi pelajaran berharga, karena banyak kawan-kawan di sini yang bagus-bagus saat itu ternyata hari ini berurusan dengan hukum. Nah itu aja Pak soal Bio Farma. Kemudian soal Asabri. Asabri ini setiap tahun ambil premi dari pensiun, dari dari negara begitu terhadap pegawai-pegawai di di industri ketahanan begitu Pak. Nah tapi ketika salah investasi, kenapa harus kita yang menanggung begitu? Kenapa harus negara lagi yang menanggung? Minta tanggungan, minta ini dong kepada yang sudah yang sudah melakukan salah investasi begitu Pak. Apalagi kami mohon maaf, ini kalau kita bisa bilang rakyat kalau lihat di media sosial itu ya, ini yang korupsi orang-orang orang-orang Asabri yang karena salah investasi, yang memang rencananya untuk memang dalam rangka korup tadi itu, kemudian ketika itu uangnya habis, rakyat lagi yang harus menanggung. Nah apalagi kami pengen tanya ini kalau kami harus kasih uang 3,6 triliun ini Pak, kami tanya kejelasan dari kasus 2 pimpinan ini Pak. Saya lihat Pak Helmi Iman ini pada bulan Juni dipanggil KPK soal kasus salah investasi di Taspen Pak. Nah sekarang Bapak Direktur Keuangan di Asabri, yang ini pernah terjadi hal yang sama. Nah saya pengen tanya bagaimana kasus Bapak di Taspen ya kan, dan bagaimana pandangan Bapak setelah masuk di Asabri ini, ada nggak salah investasi hari ini Pak? Yang ini akan kami catat, kalau memang ada salah investasi ke depan akan kami kejar kepada Bapak. Begitu juga dengan Pak Dirut. Setelah kami cek tadi saat rapat, saya cek Pak Dirut ini memang baru. Saya terima kasih Bapak sudah mau masuk di Asabri yang tentu mengurai benang kusut di sini tidak mudah. Kalau Bapak bisa selesaikan ini, Bapak pahlawan. Tapi kami ingin tanya dulu, Bapak pernah diperiksa KPK? Kami tidak tahu hasilnya apa Pak soal korupsi DOK waktu itu, waktu Bapak di BUMN sebelumnya. Nah, jangan sampai pimpinan, kalau ini nggak clear, menurut saya ditunda dulu pemberian PMN kepada mereka. Buat apa kita ngasih ke mereka nanti hilang-hilang lagi? Saya tadi sedih lihat daftar di nomor 9 ini. Ini Heru Hidayat, korupsi segitu besar, penjaranya nihil. Beni Cokro nihil. Kita ini rakyat lihat ini tertawa loh Pak. Bapak, mohon maaf ya, saya masih kita harus mohon maaf. Iya, tapi di kasus yang lain, tapi kasus ini harus ada konsekuensi hukumnya juga dong. Kalau enggak ini akan jadi presiden buruk ini. Begitu juga dengan Dirut yang lama, enak aja tinggal dipotong aja tahanannya, selesai. Tapi bagaimana dengan rakyat kami, duitnya mereka? Nah sekarang saya tanya Pak, misalnya tanpa PMN ini Pak, duitnya pensiunan ini sebenarnya yang akan pensiun di tahun 2024-2025 ini ada nggak Pak? Jangan-jangan nggak ada lagi nih. Kalau sampai nggak ada, duitnya para prajurit-prajurit yang sudah berperan besar terhadap ketahanan bangsa kita ini Pak, bisa chaos bangsa kita ini Pak. Maka harapan kami, hati-hati, kami pengen tahu dulu kejelasan dari apa yang saya tanyakan tadi Pak. Kemudian selanjutnya soal RNI Pak. Tentu kami punya harapan baru, semangat baru setelah Pak Dirut, Pak Sis ya kan, yang kredibilitasnya kami sudah lihat di BNI saat itu. Dan kami jujur senang, Bapak tahu beberapa hari sebelum Bapak diganti kami teriak di tempat ini karena RNI justru culas terhadap rakyat dalam soal pengelolaan bahan pokok ini. Bagaimana saat itu saya bilang bahwa ketika harga kita teriak harga beras mahal, harga minyak mahal, justru RNI satu-satunya yang terdepan menjual dengan harga mahal begitu. Jadi kami pikir sebenarnya apa kehadiran ID Food RNI ini untuk rakyat begitu Pak. Dan kemudian yang disampaikan oleh Pak AB tadi betul, kami juga tanya ya kan, Bapak diberi sekarang Bapak tahu bawang putih, terus kemudian daging yang itu menjadi peranan Bapak. Saya tanya Bapak dapat kuota berapa terhadap ini Pak, terhadap barang-barang impor Pak? Nggak usah jauh-jauh, bawang putih deh. Saya pengen dapat info dari situ, karena yang kita tahu selama ini semua orang yang mengelola komoditas ini yang impor-impor tidak ada yang rugi Pak. Bahkan dia, saya nggak tahu betul atau tidak,
info-info yang kami lihat dengar di luar, untuk mendapatkan kuota aja dia harus bayar bertriliun-triliun kepada oknum, yang saya dengar begitu. Artinya apa? Ini potensi bisnis. Kalau ini potensi bisnis, kalau pengelolaan Bapak benar, harusnya Bapak tidak perlu PNM, Pak. Apalagi Bapak kan jaringannya banyak di ini perbankan, ya kan. Maka hati-hati betul Bapak yang orang baik, jangan sampai mengikuti arus yang ada di dalam, kemudian Bapak dicatat oleh sejarah Pak Sis yang judul pahlawan di BNI, kemudian Bapak ternyata bagian dari mafia yang turut menjerat rakyat melalui skema-skema seperti ini. Nah, maka tolong ini pikirkan lagi, betul nggak Bapak perlu PMN segitu, ya kan? Dan apakah tidak bisa Bapak orang perbankan, kalau Bapak hubungan baik dengan kawan-kawan Bapak, saya pikir itu hal yang kecil buat Bapak ini, ya kan. Nah, jadi itu aja untuk untuk RNI. Kemudian untuk AFG, Pak. AFG ini kami semua rakyat tidak akan lupa bahwa AFG ini ada rekam jejak Jiwasraya di dalamnya, Pak. Nah, kami dalam momentum ini Bapak minta 3 triliun, itu aja masih minta penyesuaian IJP, minta dilibatkan dalam rapat komite, kok mintanya banyak begitu. Kalau ternyata tadi kalau kami lihat lagi Bapak paparkan bahwa kalau hanya dikasih PMN, kata Bapak, itu tidak akan cukup membuat AFG untung, tidak akan cukup bisa membuat Askrindo dan Jamkrindo ini keuangan jadi membaik. Harus ada syarat lagi, minta penyelesaian IJP dan sebagainya. Menurut saya kalau nggak sanggup, tutup aja, kasihkan aja swasta yang mau ini. Saya yakin pasti ada, Pak. Begitu. Jadi itu aja dari kami, hati-hati loh, Pak. PMN ini duit rakyat. Bapak setahun 2 tahun bisa aja Bapak berpindah dari tempat ini. Maka menurut Bapak, dengan cara menjaga integritas Bapak adalah bagaimana Bapak bisa hati-hati dalam mengelola dana yang sudah dipercayakan pemerintah, yang dipercayakan DPR, dipercayakan rakyat kepada Bapak. Itu aja, matur nuwun. Assalamualaikum.